Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 486, Jangan bersembunyi lagi. Semenjak Huran menikah dengan keluarga Seng, ini sudah kedua kalinya dia disakiti. Setelah dokter memeriksa bintik-bintik merah di tubuh Huran, ia memberitahu kakak ketiga, ini adalah reaksi alergi. Mengenai zat apa yang menyebabkan reaksi tersebut, kami masih belum mengetahuinya dengan jelas. Tapi dia pingsan. Jangan khawatir, Tuan Seng. Reaksi alergi itulah yang membuatnya syok. Namun untungnya, itu tidak mengancam jiwanya. Ketika dokter melihatnya bertelanjang kaki, ia berkata, Anda seharusnya mengenakan sepatu saat datang. Kakak ketiga melihat kakinya. Dia tidak keberatan. Dia hanya ingin tahu apakah alergi Huran adalah kecelakaan atau rencana. Tak lama kemudian, keluarga Seng yang lain pun datang ke rumah sakit. Ketika kakek Seng melihat kakak ketiga, dia langsung bertanya, bagaimana keadaan Xiaoran sekarang? Dokter bilang itu reaksi alergi. Mereka tidak yakin apakah itu disebabkan oleh makanan atau hal lain. Tapi kita semua makan makanan yang sama. Aku ingin tahu apa yang membuat Xiaoran alergi. Kakek Seng khawatir. Kita harus menunggu sampai dia bangun. Kita baru bisa tahu setelah dia menjalani pemeriksaan. Tatapan penuh tanya dari kakak ketiga tertuju pada Gu Ziling dengan saksama. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Aneh sekali, kenapa kakak ketiga tidak menyalahkanku sama sekali? Melihat kakak ketiga tidak menghadapinya secara terbuka, Gu Ziling bertanya dengan sengaja. Mungkin ini hanya kecelakaan. Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan kakak ipar kedua. Kakak ketiga tahu motifnya. Dia ingin menimbulkan perselisihan dan membuatnya marah di depan kakek Seng. Namun, dia tidak mau ikut campur. Kakek, kalian semua harus kembali dulu. Aku bisa mengurus Xiaoran. Jangan terlalu mengkhawatirkannya. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi. Jaga Xiaoran baik-baik. Dan aku akan meminta kepala pelayan mengirimkan sepasang sepatu untukmu, kata kakek sambil bangkit dari bangku di luar bangsal. Sebelum Gu Ziling pergi, dia sengaja memberitahu kakak ketiga, sebenarnya kakak ipar sakit karena aku. Dia tidak bisa minum madu. Kakak ketiga mengepalkan tinjunya. Namun, dia tetap acuh tak acuh terhadap provokasi Gu Ziling. Kamu masih bisa tahan kalau aku bilang ini. Kakak ipar kedua telah berusaha keras mengurus keluarga. Aku harus berterima kasih padamu untuk itu. Gu Ziling menyeringai dan meninggalkan rumah sakit. Dan kakak ketiga menendang keras tempat sampah di luar bangsal. Sebagai seorang suami, dia terus-menerus gagal dalam tugasnya. Dia membiarkan istrinya hidup dalam bahaya. Terlebih lagi, istrinya bahkan harus terus tersenyum pada pelakunya. Jika dia adalah Seng Xiao, dia akan memukul Gu Ziling 100 kali. Ini menunjukkan kesenjangan antara dia dan Seng Xiao. Apa tujuan Gu Ziling sehingga dia terus memprovokasi mereka? Apakah hanya karena dia membenci Xiaoran yang bodoh? Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia sangat tidak mampu dibandingkan dengan Seng Xiao. Kakak ketiga tidak punya teman bicara lain, jadi dia hanya bisa menelepon Seng Xiao. Meskipun Seng Xiao sangat sibuk dengan pekerjaannya dan tidak punya waktu luang untuk mendengarkan masalah keluarga Seng, dia tidak pernah memperlakukan kakak ketiga dengan kasar. Aku hanya ingin tahu apa yang sedang dilakukan kakak kedua dan wanita itu. Kau harus mengetahuinya. Seng Xiao baru saja mandi dan sedang menunggu si kecil yang sedang minum air. Ketika dia menerima panggilan telepon, dia duduk dan membantunya menganalisis situasi. Kamu pernah dihukum oleh kakek sebelumnya. Bagaimana mereka memperlakukanmu saat itu? Mereka bersimpati dan mengasihani saya. Dan mereka ingin membantu saya. Sekarang setelah kamu mendapatkan kembali kepercayaan kakek, siapa yang akan paling terancam? Kakak kedua selalu tidak percaya diri. Tidakkah kamu pikir Gu Ziling akan terus membuat masalah jika dia ingin membantu Seng Kai mempertahankan posisinya? Dia ingin membuatmu menjadi karakter yang penuh kebencian di depan semua orang dan membuatmu terlalu sibuk untuk menjadi wakil CEO Huang Yao yang sebenarnya. Dia bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan melakukan ini. Jika aku jadi dia, aku akan melakukan hal yang sama. Bukankah itu melelahkan? Kau hanya ingin menghentikan kakek agar tidak curiga padamu. Kau hanya ingin keharmonisan. Namun bagi mereka, keberadaanmu adalah ancaman. Tapi kakak kedua sudah menjadi CEO Huang Yao. Kakek adalah orang yang sangat tidak menentu. Apakah menurutmu dia bisa tenang? Jika kamu ingin melindungi kakak ipar ketiga, kamu hanya punya dua pilihan. Satu adalah menyingkirkan Gu Ziling, dan satu lagi adalah menggantikannya sebagai CEO. Keduanya tidak mudah dicapai. Jika kamu terus ragu, kamu hanya akan membuat Gu Ziling menjadi lebih kejam. Itu hanya reaksi alergi hari ini. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa itu tidak akan mengancam jiwamu lain kali? Mu Qi masuk ke kamar setelah minum air. Ketika mendengar percakapan mereka, dia bisa menebak apa yang terjadi di keluarga Seng. Jadi dia bersandar di dada Seng Xiao dan berkata ke telepon, kakak ketiga, jika kamu terus menyerah, kamu hanya akan menjadi orang yang dipukuli.
Ada saran. Kakak ipar ketiga sudah waktunya untuk memulihkan pikirannya, bukan? Sekarang tidak aman untuk terus berpura-pura menjadi orang bodoh di keluarga Seng. Kakak ketiga tahu apa yang dimaksud Seng Xiao. Saya tidak mengerti semua kerumitan itu. Saya tidak tahu bagaimana menimbang untung ruginya. Itulah sebabnya kakak ipar ketiga harus menjadi normal lagi, sehingga dia bisa mengingatkanmu secara terbuka di depan umum, katamu Kiki sambil tersenyum, kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menyingkirkan Gu Ziling. Ketika kakak ketiga menutup telepon, sepatunya pun turut diantarkan kepadanya oleh kepala pelayan. Tuan muda ketiga, Anda harus melindungi diri sendiri dan nyonya muda ketiga dengan baik. Mendengar hal ini, kakak ketiga berdiri dan berjalan ke bangsal. Mereka berdua saja di bangsal itu. Huran sudah sadar kembali, tetapi bintik-bintik merah di kulitnya belum juga hilang. Jadi, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Kakak ipar kedua yang melakukannya, Xiao Ran. Dia sendiri yang memberitahuku. Huran tahu dia akan menyalahkan dirinya sendiri, jadi dia berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Jika saja aku punya 1/8 dari kepintaran kakak ke-8, setidaknya kau tidak akan terluka sejauh ini. Aku juga punya alasan, kata Huran. Jangan sembunyi lagi, Xiao Ran. Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang jika kau terus berpura-pura. Lebih baik kau bersikap biasa saja. Baru setelah itu, kita bisa melawan kakak ipar kedua secara terbuka. Huran berpikir sejenak. Aku khawatir kakak ipar kedua akan berkolusi dengan ibu tiriku. Jika mereka mau, kamu tidak akan bisa mengubah apapun meskipun kamu berpura-pura bodoh. Lebih baik bicarakan semuanya, termasuk ibu tirimu. Dengan begitu, dia akan waspada terhadapmu dan tidak akan berani bertindak. Kalau tidak, ayahmu akan curiga padanya. Anda benar. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Aku tidak akan mengalah demi keharmonisan lagi. Aku akan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku, kata kakak ketiga, mari kita ambil risiko bersama. Huran mengangguk. Kalau begitu, anggap saja aku sudah pulih karena syok. Ngomong-ngomong, kakak ketiga, dulu aku orang yang sombong dan tidak masuk akal. Mohon bersabar. Aku tidak pernah ingin menjadi musuh mereka. Namun, mereka memaksaku melakukan ini. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melindungimu. Dan aku tidak ingin diperlakukan tidak adil lagi.